Kisah ini mengandung kekerasan dan tindakan tidak bermoral. Diharap kesiapan pendengar untuk menyimak, sebab kasus Junko Furuta adalah salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Jepang modern yang terjadi pada tahun 1988. Selama 44 hari, seorang remaja berusia 16 tahun disekap, disiksa, dan diperkosa secara sistematis oleh 4 pelaku remaja dengan latar belakang geng Yakuza. Kekejamannya yang tak terbayangkan disertai kegagalan sistem hukum Jepang dalam memberikan keadilan, membuat kasus ini menjadi simbol ketidakberdayaan korban kekerasan dan kritik tajam terhadap perlindungan pelaku di bawah umur. Meskipun terkenal di Asia, kisah Junko jarang diangkat di media barat, mungkin karena sensitivitasnya atau bias kultural. Kronologi ini bertujuan mengungkap detail tragis kejadian, dampaknya pada masyarakat Jepang, dan warisan kelam yang ditinggalkannya. Sobat Tapak Astral, jangan kemana-mana, simak kronologinya hingga selesai. Saatnya menembus batas logika. Junko Furuta lahir pada 18 Maret 1972 di Misato, Saitama. Ia digambarkan sebagai siswi cerdas dan baik hati yang bercita-cita bekerja di bidang administrasi. Pada November 1988, Junko sedang duduk di kelas 3 SMP. Kehidupannya berubah drastis saat 4 remaja, Hiroshi Miyano, 18, Jo Ogura, 17, Shinji Minato, 16, dan Yasushi Watanabe, 17, menculiknya dalam perjalanan pulang dari sekolah. Junko ditahan paksa oleh Hiroshi Miyano dan Jo Ogura di dekat pabrik kosong di kota Ayase, Kanagawa. Miyano, yang terhubung dengan geng Yakuza bernama Black Emperor, mengincar Junko setelah gagal mendekatinya sebelumnya. Dengan ancaman senjata dan intimidasi, mereka membawanya ke rumah orang tua Shinji Minato di wilayah Adachi, Tokyo. Hari-hari pertama, awal penyiksaan. Di rumah Minato, Junko dipukuli dan diperkosa bergiliran oleh keempat pelaku. Mereka mengancam akan membunuh keluarganya jika ia melapor. Keterlibatan Yakuza membuat Junko semakin takut untuk melawan. Bahkan, orang tua Minato diduga mengetahui keberadaannya tetapi memilih tutup mata. Eskalasi kekejaman, Minggu 1-4. Junko mendapatkan penyiksaan fisik dan psikologis yang meningkat setiap harinya. Pelaku menggunakan alat penyiksaan seperti batang besi, korek gas, paku, dan botol. Metode penyiksaan yang dilakukan: Junko beberapa bagian tubuhnya dibakar dengan korek dan rokok, lalu dipaksa minum alkohol hingga mabuk, dan dipukul hingga pingsan. Organ intimnya dilukai dengan botol soju dan batang besi. Junko juga mendapatkan eksploitasi seksual. Selain keempat pelaku utama, ada sekitar 12 remaja lain, termasuk anggota geng, turut memperkosanya. Beberapa sumber menyebut bahkan hingga 100 orang yang terlibat. Tidak hanya itu, Junko dipaksa menulis surat palsu kepada keluarganya bahwa ia kabur dari rumah, sementara pelaku memeras orang tuanya melalui telepon. Pada Desember 1988, Junko sempat melarikan diri ke rumah tetangga, tetapi Miyano dan Ogura mengancam akan membunuh seluruh penghuni rumah jika tidak menyerahkannya. Tak ada yang berani melapor ke polisi. Penyiksaan ekstrem di Minggu 5-6.
tubuh Junko dibakar dengan korek gas hingga mengalami luka bakar tingkat 3. Para pelaku juga melakukan tindakan biadab. Mereka memasukkan botol soju ke kemaluan Junko, yang menyebabkan pendarahan internal yang parah. Tulang rusuk dan panggulnya retak, disebabkan oleh pukulan stik golf dan baseball, sehingga membuat Junko kesulitan bernapas. Tidak berhenti di situ, pelaku menuangkan lem ke telinga dan mata Junko, serta memaksa Junko untuk makan kecoa. Akhirnya, pada tanggal 4 Januari 1989, setelah 44 hari penyiksaan, Junko tewas akibat syok kardiogenik dan gagal ginjal akut. Mayatnya dimasukkan ke dalam drum berisi beton oleh pelaku dan dibuang di lahan kosong di Koto, Tokyo. Polisi menemukan jenazahnya pada 29 Maret 1989 setelah pengakuan salah satu pelaku yang tertangkap. Keempat pelaku diadili sebagai shonen, yaitu di bawah 20 tahun, di bawah Undang-Undang Perlindungan Remaja Jepang. Meski terbukti bersalah, hukuman mereka jauh lebih ringan. 1. Hiroshi Miyano, hanya 20 tahun penjara dan dibebaskan pada tahun 2009. 2. Joe Ogura, hanya 5 tahun penjara dan modar pada tahun 2004 akibat kanker. 3. Shinji Minato dan Yasushi Watanabe. Mereka berdua hanya dihukum 5-9 tahun penjara dan mereka bebas pada tahun 1999. Sangat mengecewakan. Masyarakat Jepang pun marah atas keputusan pengadilan. Ribuan surat protes mengalir ke pemerintah, menuntut revisi Undang-Undang Perlindungan Remaja. Namun, hingga kini, hukuman maksimal untuk pelaku di bawah 18 tahun tetap 10 tahun. Pertanyaannya sekarang, lantas bagaimana keadaan pelaku? Setelah bebas, Miyano kembali dipenjara pada tahun 2004 karena pemerasan. Lalu, Minato dan Watanabe mengganti nama dan menghilang dari publik. Sedangkan Ogura meninggal tanpa pernah meminta maaf kepada keluarga Junko. Ibu Junko, Setsuko Furuta, menjadi aktivis anti kekerasan remaja. Ia menerbitkan buku harian Junko yang berisi detail penyiksaan The 44 Days of Hell untuk mengedukasi publik. Kasus Junko memicu perdebatan tentang perlindungan korban versus hak pelaku di bawah umur dan pengaruh Yakuza dalam kejahatan remaja. Meski UU Perlindungan Remaja direvisi pada tahun 2000, namun hukuman tetap dianggap terlalu lunak. Kisah Junko diangkat dalam film Concrete Encased High School Girl Murder Case 195, dalam manga berjudul Shonen A 198, dan dokumenter Juvenile Crime The 44 Days of Junko Furuta 2007. Namun, minimnya liputan media membuat kasus ini kurang dikenal. Junko Furuta bukan sekadar korban. Kasusnya mengingatkan kita bahwa kejahatan sekeji apapun bisa terjadi ketika hukum dan masyarakat memilih tutup mata. Meski 35 tahun telah berlalu, teriakan Junko masih bergema dalam perjuangan untuk keadilan hukum yang sebenarnya. Sobat Tapak Astral, 44 hari, 1,056 jam, dan 63.360 menit. Dalam hitungan waktu yang begitu panjang, Junko Furuta tidak pernah mendapatkan secercah belas kasihan. Kisahnya bukan sekadar catatan kekejaman, kebiadaban, dan kekejian, melainkan cermin bagi kita semua. Seberapa jauh peradaban manusia benar-benar beradab ketika sistem buatan manusia gagal melindungi yang lemah? Apakah hukum Tuhan harus diaplikasikan dalam pemerintahan dan sosial, sehingga keadilan berdiri dengan seharusnya? Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, share, like, dan sampai jumpa.